Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Min jami'i ma'asi wa dhunub, la khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa pagi ini kita semuanya masih diberi kesempatan hidup, diberi kesehatan, dan semua organ tubuh kita masih berfungsi, sehingga kita masih bisa beraktivitas pada pagi hari ini. Semoga hari ini kita akan lebih baik dari hari kemarin. Ya, kita bersyukur bahwa telinga kita masih bisa mendengar, mata kita masih bisa melihat, mulut kita masih bisa bicara, dua kaki kita masih bisa berjalan, ya. Oleh karena itu, mari kita mengucapkan rasa syukur kita atas semuanya ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat, mari kita teruskan pembahasan tentang jiwa kita yang belum terselesaikan pada kajian yang lalu. Agar kita mendapatkan pemahaman, ya, maka kosongkan semua pikiran kita, karena ilmu itu tidak akan bisa diterima ketika pikiran kita penuh, ya. Maka izinkan saya bicara, ya. Oleh karena itu, agar kita mendapatkan ridhonya, mari kita sapa asmanya dengan penuh kelembutan dan cinta, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada episode yang pertama, ya, kita telah mengetahui tentang perangkat-perangkat jiwa, yaitu di dalam jiwa kita Allah berikan nafas, diberikan rasa, juga diberikan hidayah. Maka kali ini yang belum kita bahas, mari kita mulai, ya, bahwa selain nafas, ya, jiwa juga diberikan nafsu atau keinginan, ya, yang bisa juga disebut dengan ego. Dan hawa nafsu ini, ya, kalau kita tidak pandai menggunakan, maka kebanyakan hawa nafsu itu mengajak kepada keburukan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Yusuf ayat yang ke-53. Ya, di situ ayat itu menjelaskan wa ma ubari'u nafsi, dan saya tidak bisa membebaskan sesungguhnya dari dorongan nafsu ini, ya. Apa yang dikatakan di ayat ini?
La ammaratu bin nafs bisu'i ila ma rahama rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu itu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Mengapa jiwa diberi nafsu atau keinginan? Karena tanpa nafsu atau tanpa keinginan tidak akan ada ya suatu perbuatan, karena dengan keinginan inilah maka kita bisa mengerjakan segala sesuatunya. Ya. Nah, mengapa nafsu itu condong kepada keburukan, ya? Karena memang ketika kita tidak mampu mengendalikan ego kita, ya, maka dia akan menguasai diri sejati kita. Nah, ketika diri sejati kita dikuasai oleh nafsu, maka nafsu itu akan terus ya berjalan sesuai dengan keinginan, ya, sehingga menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Ya, selama diri palsu kita itu menguasai manusia, maka manusia akan selalu hidup dalam penderitaan. Karena tidak akan pernah ada puasnya. Selalu saja ada keinginan. Satu contoh ya, sudah punya mobil 1, mau 2. Sudah punya 2, mau 3. Dan seterusnya. Begitu juga dengan rumah. Sudah punya rumah 1, mau 2. Nah, dan seterusnya. Itu pun bisa terjadi dengan harta benda kita yang lainnya. Ya, sehingga manusia selalu akan sibuk dengan apa yang diinginkannya. Nah, tanpa memikirkan ada bagian orang lain juga di sana, sehingga ketika kita berhasil sementara orang lain menderita, itu malah bahagia gitu ya. Itulah nafsu ya. Tetapi nafsu juga ketika dirahmati oleh Allah, kita itu tidak akan bisa melakukan ibadah ritual kalau kita tidak ada keinginan. Begitu juga dengan makan ya. Kita nggak akan punya keinginan untuk makan ketika kita tidak diberi nafsu. Bagaimana kalau kita lihat orang yang sedang sakit, biasanya nafsu makannya nggak ada, sehingga apa saja disodorkan ketika kita sakit terasa tidak nyaman ya. Dan itu pun sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, saat contoh saja ya, saat anak kita sakit, apa saja makanan yang enak-enak diberikan ya. Padahal saat sakit kita nggak ada nafsu untuk mau makannya. Nah, itulah perlunya nafsu ya. Ketidaksadaran untuk itulah maka jiwa akan menjadi budaknya ya. Ketika jiwa itu menjadi budak, maka nafsu itu akan semakin membesar ya. Oleh karena itu kita harus benar-benar mampu mengendalikannya ya. Karena kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu ini, bisa menjadi Tuhannya. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Furqan ayat 43. Ara'aita manit takhada ilahahu hawa. Sudahkah engkau melihat orang yang menjadikan keinginannya atau hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ya, afa anta
takunu alaihi wakila. Ya, di situ Allah menjelaskan apakah engkau akan menjadikan dia pelindung, ya. Maka kalau orang yang jadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, hidupnya selalu dalam penderitaan karena apa-apa yang diinginkan harus mendapatkan, ya. Dia lupa bahwa kehidupan ini tidak saja yang menyenangkan, bahkan harus juga menerima apa yang tidak diinginkan. Nah, ketika hawa nafsu kita yang menguasai, ini tidak menginginkan apa-apa yang tidak kita sukai. Kita sangat membenci, ya, sesuatu yang tidak kita sukai. Ini ciri kita kalau dikuasai oleh hawa nafsu, ya. Nah, selain itu, jiwa juga ada tingkatannya. Ya, sahabat yang dirahmati Allah, jiwa manusia itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Itu semua sesuai dengan perbuatan kita selama masih di dalam kehidupan kita, ya. Kenapa? Karena di dalam surat An-Insyikok, ya, ayat 19, sekarang kembali, latar kabuna tobakoan tobakin, ya. Jiwa dalam kehidupan itu ada bertingkat-tingkat, ya. Itulah proses pematangan jiwa. Jadi di dalam Al-Quran, jiwa itu ada yang berkendaraan, ya, dabbah atau binatang yang melata, sebagaimana ketika jiwa kita itu suka dengan hal-hal yang tidak baik, ya, suka di tempat yang corok-corok dalam mencari nafkahnya dan sebagainya. Ini manusia kelihatannya, tapi sebetulnya jiwanya seperti binatang yang melata, ya. Dan juga tingkat berikutnya juga jiwa juga ada yang berkendaraan binatang ternak. Nah, ya, di sini sebagaimana surat Al-A'raf ayat 179, ketika kita mempunyai mata tidak bisa untuk melihat ayat Allah, punya telinga tidak bisa mendengar ayat-ayat Allah, punya hati tidak bisa memahami kebesaran Allah, maka manusia yang seperti ini jiwanya adalah jiwa binatang, an'am, ya. Bahkan lebih sesat dari itu. Itu ketika jiwa itu masih berada pada tingkatan binatang, maka yang ada di dalam kehidupannya, ya tadi, gak peduli makan, minum, kawin. Ya, binatang kan seperti itu, ya. Nah, kita berlindung kepada Allah dari seperti itu. Kemudian nas, ya, meningkat lagi pada nas, ya. Nah, jiwa yang berkendaraan manusia ini, ya, ini sudah mulai, ya, punya akal, tetapi masih dikuasai oleh hawa nafsunya, sehingga masih dalam penderitaan, ya. Jadi orang yang berkendaraan nas ini, kalau kita tidak mampu mengendalikan jiwanya, maka nafsunya tadi menjadi ego, ya. Jadi tidak jarang kita melihat bagaimana orang yang egonya tinggi, maka dia tidak bisa tersentuh sedikit saja dengan omongan, ya. Dia terlalu mudah untuk marah, ya. Nah, selanjutnya adalah insan, ya. Nah, ini jiwa sudah berkendaraan insan. Nah, ketika jiwa sudah berkendaraan insan ini, biasanya sudah mulai ada rasa bersalah atau penyesalan, ya. Jiwanya menyesal karena telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak
sesuai dengan yang Allah perintahkan. Maka jiwa ini sudah mulai bertobat, ya, udah mulai mengenal apa itu ajaran-ajaran Allah, sudah mulai mencari ilmu untuk pengetahuan dia tentang untuk apa dia itu hidup di dunia ini, ya, dan apa saja, ya, yang membuat dia bisa bahagia, itu dia berusaha untuk mendapatkan lewat ilmu. Nah, jadi manusia yang berkendaraan insan ini dia sudah mulai mendekati majelis-majelis taklim, sudah suka dengan adanya nasihat, ya. Dia sudah bisa menerima, ya. Dan selanjutnya adalah yang tertinggi tingkatan basirun. Basirun itu adalah jiwa yang berkendaraan manusia, tetapi sifatnya, ya, sudah seperti malaikat, ya, sebagaimana para nabi, ya, yang Allah terangkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Ya, ayat itu menjelaskan bahwa nabi itu sama juga dengan manusia biasa, ya, hanya dia sudah bisa menerima wahyu, sudah bisa mendengarkan suara-suara Tuhan, sehingga dia sudah mampu untuk menerima semua tugasnya sebagai manusia atau khalifah di muka bumi, ya, dan selalu membawa kemaslahatan. Jiwanya sudah mulai tenang, tidak terkontaminasi dengan apapun. Ini yang tingkatan basirun itu, ya. Nah, sehingga dia sudah tahu jalan pulang. Makanya ayat itu menjelaskan, ya, aku adalah manusia sepertimu yang diberi wahyu, ya, bahwa Tuhanmu itu satu. Jadi sudah merasakan, ya, keesaan Allah dan mengesa dengan Allah, ya, bahwa semua yang ada di langit dan di bumi ini hanya satu Tuhannya, itu sudah bisa dirasakan, ya. Dan di situ juga ketika sudah mampu untuk merasakan, mampu mengajarkan, ya. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhan atau dengan Allah, maka dia harus mengamalkan amalan yang sholih dan tidak melakukan kesyirikan, ya. Kesyirikan adalah mempunyai, ya, Tuhan selain Allah, ya. Jadi gimana sih orang itu bisa sudah disebut syirik, ya, apabila ketika dia sholat yang diingat bukan Allah, tapi justru ingat yang lainnya, sehingga pikiran kemana-mana, ya. Lagi sholat ingat proyeknya, lagi sholat ingat anaknya, ya. Lagi sholat ingat schedule apa besok, atau bahkan yang hilang pun jadi teringat pada sholat. Ini hati-hati sahabat, ya. Kadang kita itu tidak terasa. Maka dari itu Allah itu Maha Pengampun, ya. Sadari itu, sehingga ketika kesadaran kita tinggi, kita pasti akan mampu, ya, untuk menghadirkan Allah, ya, mengundang Allah di dalam sholat kita, sehingga kita itu betul-betul bisa menyatu, merasakan kesatuannya, ya, dengan Allah, ya. Nah, di situ kita itu melihat, ya, bahwa tingkatan-tingkatan ini semuanya sesuai dengan perbuatan kita di dunia, ya. Karena dari tingkatan 1 sampai ke tingkatan 5 itu adalah membutuhkan kebangkitan. Ketika di Al-Quran mengatakan hari kebangkitan, dulu
saya itu berpikir kebangkitan itu nanti setelah hari kiamat, ya. Dan hari kiamat itu setelah semuanya hancur, karena memang dari kecil kita sudah diajarkan bahwa suatu hari nanti semuanya akan hancur, itu disebut kiamat. Nah, setelah kiamat baru kita akan dibangkitkan, ya, kemudian menghadap kepada Allah. Nah, itu, ya. Nah, mendapatkan pemikiran seperti ini itu sampai setua, ya, sampai tua aja tetap jadi rasa takut kita itu ya kepada akhirat, karena takut nanti ketika dibangkitkan kita itu akan mendapatkan balasan siksaan yang luar biasa sedihnya, ya. Akan tetapi setelah kesadaran saya mulai muncul, ya, betapa kagetnya nih sahabat, ternyata hari kebangkitan itu yang bangkit adalah jiwanya, ya. Jadi bukan seperti yang kita pikirkan di masa lalu, ya, bahwa nanti ya kita memang dibangkitkan, cuman bangkitnya kan dari kubur sama badannya begitu, ya. Ternyata bukan seperti itu, ya. Pendalaman dalam memahami Al-Quran sehingga membuat pikiran saya menjadi berubah, ya. Kenapa? Karena yang disebut hari kebangkitan itu ada bangkitnya kesadaran, ya. Bangkitkan jiwa kita karena yang terkubur di dalam badan. Nah, badan ini kan dari tanah, ya. Nah, sehingga terkubur nih di dalam diri, di dalam jasad ini, ya. Nah, ketika jiwa itu terkubur, maka perlu dibangkitkan agar timbul kesadaran, ya. Dan ketika kita tahu bahwa di dalam Al-Quran itu, di dalam surat Al-A'raf ayat 25, ya, ternyata di situ diulang kembali, ya. Di situ Allah menjelaskan, di bumi itu kamu dihidupkan, ya, karena kita semua memang hidup dari saripati yang ada di bumi, ya, maka kita tumbuh juga di bumi, hidup di bumi, dilahirkan di bumi. Di bumi itu kamu dimatikan, ya, karena ketika kita mati kita kembali lagi ke bumi, diurai semuanya, ya, unsur-unsur yang ada di dalam tubuh kita kembali kepada bumi, ya, yang unsur air, unsur besi atau zat besi, unsur garam dan sebagainya kembali kepada diserap oleh tanah, dan itu nanti akan diurai lagi kembali menjadi saripati tanah yang akan dijadikan, ya, makanan, dan makanan akan dimakan oleh manusia sehingga menghasilkan saripati tanah, yaitu berupa sperma dan sel telur, ketemu lagi, hidup di situ kembali, ya. Dan hari kiamat itu artinya hari kebangkitan, ya, namanya kiam. Ya, yang dulu saya merasa kiamat itu hancur semuanya, ternyata kiam itu malah bangkit. Secara bahasa, ya, kiamat adalah hari kebangkitan, ya, kebangkitan jiwa dari terkuburnya di dalam jasad ini. Subhanallah, maha suci Allah, ya. Betapa maha pengasih dan penyayangnya, ya. Sebab semua ini terjadi, ya, sesuai dengan sunatullah. Jadi barang siapa yang berbuat kebaikan sebiji jahro pun akan mendapatkan balasan. Begitu juga satu biji jahro pun keburukan akan dibalas sesuai dengan apa yang diperbuat. Wa ma ya'mal misqala daratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala daratin syarran yarah. Kapan dibalasnya ini? Ya, ketika kita sudah dihidupkan kembali, ya. Apa yang dihidupkan? Ya, dihidupkan kembali jiwa kita dengan tubuh baru.
yang di dalam Quran kita sebut dengan hari pembalasan. Ya, jadi hari pembalasan itu bukan setelah hancurnya semuanya, ternyata juga masih di bumi. Karena kita tahu bahwa semua perbuatan ini harus sesuai dong dengan apa yang kita lakukan. Contoh, ketika waktu kehidupan dulu kita itu membunuh, maka pasti kita akan merasakan bagaimana rasanya dibunuh karena kita sudah pernah membunuh. Begitu juga mencuri, harus dicuri. Berbohong, harus dibohongi. Berkhianat, harus dikhianati. Nah, di sini tentu ya sesuai dengan apa yang diperbuat. Akan tetapi ketika kita melakukan perbuatan baik, Allah yang Maha Pengasih itu melipat gandakan. Jadi ada balasan yang diterima juga oleh manusia ya, ketika dia telah melakukan kebaikan. Dan kebaikan ini bisa 10 kali lipat atau 700 kali lipat. Itu semuanya kasih sayang Allah ya. Sehingga ketika kita sekarang ini merasakan kenikmatan itu bisa jadi balasan dari kehidupan kita yang terdahulu. Begitu juga ketika kita mendapatkan sesuatu penderitaan, itu juga karena balasan kehidupan kita yang dulu. Nah, seperti ini di dalam Al-Quran itu namanya pembalasan. Sedangkan di dalam agama lain itu namanya karma ya. Sebetulnya nggak jauh beda ya sebetulnya. Setiap siapa yang berbuat pasti akan menerima apa yang diperbuat ya. Manusia tidak akan memperoleh kecuali apa yang diusahakan. Oleh karena itu sadari, hati-hati ketika kita diberi kesempatan hidup, jangan pernah berbuat keburukan ya. Karena kesadaran akhir akan menjadi kesadaran awal dari ketika kita dibangkitkan kembali untuk menanggung semua perbuatan kita. Nah, kita juga paham ya bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, sehingga sudah tidak mungkin menyiksa tidak sesuai dengan apa yang diperbuat atau bahkan dibakar ya, yang selama ini kita merasakan seperti itu, tetapi bukan berada di dalam benar-benar api neraka yang berkolak-kolak, suasana jiwa yang panas, jiwa yang sakit, jiwa yang merintih, itulah ya neraka. Karena saat neraka dirasakan itu masih ada di dunia kita ya. Jadi masih bisa bernafas dan merintih, masih ada langit dan bumi sebagaimana di dalam surat Yunus ya. Di dalam surat Hud ayat 106 107 ya. Nah, sahabat, mari kita memahami apa saja yang ada di dalam jiwa kita, sehingga kita ketika memahami itu, maka kita akan benar-benar ya ingin berbuat kebaikan, ingin tahu jati diri kita sesungguhnya. Jati diri kita sesungguhnya itu adalah dari ruh yang ditiupkan ya pada manusia yang sudah Allah ciptakan sempurna. Nah, ruh ini kan suci. Maka dari itu dia ketika nanti kembali kepada Allah harus dalam keadaan suci. Allah tidak akan menerima ketika jiwa kita belum suci, maka terus saja diputar hidup mati sampai mendapatkan semuanya balasan yang sesuai, sehingga tidak ada lagi yang harus dibayar. Baru ketika jiwanya sudah suci,
maka dia akan kembali kepada Allah, memenuhi ayat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi bukan begitu mati sudah pasti akan kembali. Nih, nanti dulu, lihat dulu selama hidupnya ini gimana. Ya, dia sudah mensucikan jiwanya apa belum? Kalau belum, ya dia akan mendapatkan kehidupan kembali. Nah, itulah yang dimatikan, dihidupkan, dimatikan, dihidupkan. Seperti itu semua ada di bumi, ya. Bahkan di dalam surat Yunus ayat 4 itu semua pasti kembali kepada Allah, itu janji Allah. Karena memang kita adalah percikan cahayanya, sehingga semua harus kembali kepada Allah. Akan tetapi sebelum kembali harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan ini. Bagi orang yang beriman, ya dia akan mendapatkan surga. Surga adalah di mana kita tinggal, ya, di mana kita bisa menikmati semua keindahan dan ketenangan di dalam batin kita. Demikianlah sahabat, ya. Jadi mengenai jiwa kita akan kupas satu persatu dalam kondisi yang di lain kesempatan. Karena ini kan hanya garis besarnya saja, sehingga kita tahu, oh di dalam jiwaku itu Allah berikan perangkat, ada nafas, kemudian ada rasa, kemudian ada nafsu, jiwa juga bisa menerima hidayah, dan jiwa juga akan mengalami kebangkitan, ya. Nah, di sini semuanya sudah kita pelajari. Ya. Baiklah sahabat, kita akan ketemu kembali di lain episode. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.